Kita tuh hidup di zaman yang aneh ya, agak paradoks gitu. Informasi ada di mana-mana, tapi rasanya kok kebijaksanaan itu langka banget. Tiap detik kita dibanjiri data, opini, berita, tapi bukannya makin pinter, seringnya malah makin bingung. Nah, untuk itu gimana kalau kita mundur sejenak? Jauh, hampir 1000 tahun ke belakang, buat ketemu sama seorang pemikir yang gagasannya mungkin banget bisa jadi cahaya di tengah riuhnya zaman kita sekarang. Pertanyaan ini kedengarannya modern banget kan? Tapi sebenarnya ini pertanyaan abadi. Kalau semua orang teriak, suara siapa yang harus kita dengerin? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita belajar dengerin suara kebenaran yang ada di dalam diri kita sendiri? Inilah inti dari pergulatan kita hari ini. Dan ini juga inti dari pemikiran seorang filsuf pemberani dari masa lalu. Oke, kita mulai masuk ke ceritanya ya. Kita akan ngomongin seseorang yang nggak cuma nawarin gagasan, tapi dia hidup dan akhirnya mati demi gagasan itu. Kisahnya ini jadi pengingat yang keras banget, bahwa ide itu bisa mengubah dunia, tapi ide juga bisa dianggap sangat berbahaya oleh mereka yang sedang berkuasa. Nah, ini dia orangnya, Shihab al-Din al-Suhrawardi. Lahir di Persia, dia ini pemikir yang jenius, seorang pengelana intelektual yang haus banget sama pengetahuan. Dia belajar filsafat dari mana-mana, dari timur sampai barat, dari Yunani kuno sampai kebijaksanaan Persia. Terus dia gabungin semuanya jadi sesuatu yang baru dan cukup radikal pada masanya. Dan disinilah ceritanya jadi tragis. Di puncak kecemerlangannya, di usia yang masih sangat muda, 36 tahun, dia dieksekusi. Bukan karena kejahatan politik, bukan juga karena pengkhianatan, tapi karena pemikirannya dianggap terlalu bahaya buat para penguasa dan ulama konservatif waktu itu. Kematiannya jadi bukti betapa kuat dan mengganggunya ide-ide yang dia tawalkan. Jadi, apa sih gagasan berbahaya itu? Nah, ini intinya, hikmat al-isyraq atau kebijaksanaan iluminasi. Gini, Suhrawardi percaya kalau kebenaran sejati itu nggak bisa ditemuin lewat satu jalan aja. Dia nolak milih antara logika yang kaku di satu sisi sama pengalaman spiritual yang buta di sisi lain. Buat dia, dua-duanya itu kayak dua sayap dari seekor burung. Kita butuh keduanya buat bisa terbang menuju kebenaran. Nah, ini yang menarik banget. Suhrawardi itu mencoba menjembatani dua dunia yang sering banget dianggap terpisah. Di satu sisi, ada bukti rasional. Ini pengetahuan yang kita dapat dari buku, dari debat, dari analisis logis. Ini penting, nggak bisa enggak. Tapi, di sisi lain, dan ini yang revolusioner, ada iluminasi batin. Pengetahuan yang datangnya tuh kayak kilasan intuisi, kayak pengalaman spiritual yang langsung dan nggak bisa dibantah. Kata Suhrawardi, kamu butuh keduanya. Dan analogi sufi ini, wah, ini keren banget buat ngejelasin idenya. Logika dan argumen itu ibarat lampu. Berguna banget kan waktu gelap buat nuntun kita? Tapi pengalaman langsung akan kebenaran. Si iluminasi batin tadi, itu kayak matahari terbit. Begitu kamu ngalamin itu, kamu nggak butuh lagi bukti dari luar. Kamu tahu, karena kamu udah lihat cahayanya sendiri. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini akhirnya bikin dia masuk ke dalam konflik. Kisah Suhrawardi ini bukan cuma soal filsafat, tapi juga soal politik dan kekuasaan. Ini tuh drama klasik tentang gimana pemikiran baru yang cemerlang seringkali harus berbenturan dengan tatanan yang udah mapan. Tabel ini ngerangkum bentrokannya dengan pas banget. Di satu sisi ada Suhrawardi. Semangatnya terbuka untuk menyelidik, percaya kebenaran bisa ditemukan dari dalam, dan penuh dengan keberanian yang mungkin dianggap nekat. Di sisi lain, ada otoritas penguasa. Penuh curiga sama ide baru, pegangannya cuma dogma yang udah ada, dan yang paling penting, takut banget kehilangan kendali atas narasi kebenaran. Pertanyaan ini langsung membawa kita loncat dari abad ke-12 ke headline berita hari ini kan. Sejarah itu kayaknya ngulangin pola yang sama terus. Ada individu berani yang nyuarain kebenaran yang nggak nyaman, dan ada sistem yang berusaha buat ngebungkem dia. Nah, jadi poin utamanya adalah, kenapa sih kita harus peduli sama seorang filsuf dari 900 tahun yang lalu? Jawabannya, karena perjuangannya adalah perjuangan kita juga. Mungkin kebisingan di zamannya beda, tapi tantangan buat nemuin kejernihan itu sama persis. Coba deh lihat gema-gemanya ini, pembungkaman suara kritis di politik dan media sosial. Wah, tiap hari kita lihat. Krisis makna yang dirasain banyak orang, padahal kita bisa akses semua informasi di dunia, itu juga. Perdebatan gak habis-habis antara sains dan spiritualitas. Dan pencarian kita semua akan sesuatu yang otentik, yang asli, di dunia yang rasanya makin palsu. Ini semua medan pertempuran yang sama dengan yang dihadapi Suhrawardi.
pesannya itu bukan buat lari dari dunia atau nolak informasi. Justru sebaliknya, dia nawarin semacam alat, sebuah metode buat menavigasi semua kerumitan ini. Dia ngasih kita cara buat nyaring kebisingan dan nemuin sinyal kebenaran, baik yang di luar maupun yang ada di dalam diri kita. Jadi gimana caranya? Suhrawardi ngasih peta jalan yang praktis banget. Pertama, pakai akalmu. Jangan pernah berhenti belajar, bertanya, dan berdebat. Kedua, luangkan waktu untuk hening. Bisa dengan meditasi, refleksi, jalan-jalan di alam, apapun yang bisa menenangkan pikiran, supaya suara intuisi yang lebih halus itu bisa kedengaran. Dan ketiga, ini yang paling menantang. Belajarlah untuk percaya sama cahaya batin itu. Anggap pengalaman langsungmu sebagai data yang sama validnya dengan apa yang kamu baca di buku. Dan pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita kembali ke diri kita sendiri. Filsafat Suhrawardi ini bukan cuma teori akademis, tapi ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk sebuah pilihan pribadi, pilihan tentang gimana kita mau mencari dan menghidupi kebenaran. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semangat keterbukaannya Suhrawardi. Dia nggak peduli sebuah ide datang dari Plato, Zoroaster, atau Al-Quran. Kalau itu adalah kebijaksanaan, dia akan ambil. Ini tantangan buat kita, untuk nggak terjebak di dalam kotak ideologi kita sendiri, tapi untuk rendah hati mencari kebenaran dimanapun itu bisa ditemukan. Ini pertanyaan pertama yang harus kita tanyain ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Seringkali, kita itu nggak benar-benar nyari kebenaran, kita nyari pembenaran atas apa yang udah kita percaya. Kita nyari kenyamanan. Suhrawardi nantang kita buat lebih dari itu, buat berani mencari apa yang benar, bukan cuma apa yang bikin kita merasa enak. Dan inilah pertanyaan terakhir, yang paling tajam. Suhrawardi membayar pilihannya dengan nyawa. Buat kita, taruhannya mungkin nggak sebesar itu. Mungkin cuma kehilangan teman di media sosial, atau merasa nggak nyaman pas lagi ngobrol. Tapi prinsipnya sama. Ketika kamu menemukan cahaya kebenaranmu sendiri, apa kamu punya keberanian untuk berdiri di dalamnya, bahkan kalau itu berarti kamu harus berdiri sendirian? Itulah warisan sekaligus tantangan dari sang filsuf cahaya.